Salam. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kita ada di minggu pertama di tahun 2024 ini. Di dalam memulai tahun ini, mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Pada malam hari ini kita belajar bersama-sama sikap kita dalam menjalani tahun baru 2024. Ya, bagaimana saya dan saudara, kita semua menjalani tahun ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini sudah 7 hari kita berada di tahun 2024. Nah, kita sebagai orang percaya harus memulainya bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa kita harus memulai tahun ini bersama-sama dengan Tuhan? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sekian jam ke depan, sekian hari ke depan, sekian bulan ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah di sepanjang tahun ini kita berhasil atau mengalami kegagalan? Apakah di sepanjang tahun ini kita beruntung ataupun mengalami kerugian? Apakah di sepanjang tahun ini kita akan menangis atau tertawa? Apakah di sepanjang tahun ini ekonomi bisa membaik atau tambah memburuk dan lain sebagainya? Apakah Tuhan masih mengizinkan kita hidup atau Tuhan memanggil kita? Semua menjadi tanda tanya besar bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu, bagaimana saya dan saudara, kita sebagai jemaat Tuhan, sikap kita di dalam menjalani tahun 2024 ini yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, sikap kita yang pertama adalah ayat yang ke-10, kita harus menjalani tahun ini dengan sikap optimis. Ini yang perlu kita ketahui di dalam kehidupan kita. Di dalam menjalani tahun ini, kita perlu memiliki sikap yang optimis, bukan menjadi orang yang pesimis. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam kita menjalani kehidupan kita di sepanjang tahun ini, tentu sebagai manusia yang terbatas, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena memang kita tidak tahu, kita manusia yang terbatas. Kita tidak tahu apa yang akan menimpa kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Karena itu di dalam menghadapi semuanya, mari kita mempunyai pikiran ataupun sikap yang optimis bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus memiliki sikap yang penuh dengan pengharapan. Kita percaya sebagaimana Tuhan sudah menolong kita melewati sepanjang tahun 2023 yang kita tinggalkan. Kita juga percaya, kita juga memiliki pengharapan bahwa Tuhan yang sama itu akan terus menjaga kita, akan terus memelihara kita. Jangan kita menjadi orang yang pesimis. Saudara, orang yang pesimis itu gampang kecut dan tawar hati, sehingga belum mereka menghadapi apa yang terjadi, mereka sudah menjadi tawar hati, mereka sudah menjadi takut. Tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya harus memiliki sikap yang optimis.
Memang di dalam perjalanan kehidupan kita bukanlah hal yang mudah. Tentu di dalam perjalanan kita pasti akan melewati kerikil-kerikil tajam. Ada onak dan duri, ada tantangan yang terjadi di depan kita. Tuhan mengizinkan semuanya itu untuk membentuk kita, supaya kita lebih berharap kepada Tuhan, supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi bukan supaya kita jatuh, bukan supaya kita jauh dari Tuhan, supaya kita lebih kuat dan tidak menjadi orang Kristen yang gampangan, tetapi kita kuat, optimis di dalam menjalani hari-hari kita. Karena itu di dalam kita menjalani kehidupan kita yang mungkin penuh dengan hambatan, mari kita belajar firman Tuhan melalui Rasul Petrus mengingatkan kita supaya menghadapi ataupun menjalani kehidupan kita perlu memiliki sikap yang optimis dan penuh dengan pengharapan. Kita melihat karena di ayat yang ke-10a dikatakan, ayat yang ke-10a, dan Allah sumber segala kasih karunia, Allah yang sudah memanggil kita itu juga Allah yang terus mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Nah, ini yang perlu kita tahu, bahwa Allah yang sudah memanggil kita itu, Dia mengasihi saya dan saudara dengan kasih-Nya yang kekal. Karena itu jangan lagi kita meragukan kasih Tuhan yang begitu luar biasa buat kita. Kita percaya sebagaimana Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita di hari-hari yang sudah kita lalui, di tahun-tahun yang kita sudah lalui. Kita juga percaya bahwa Tuhan Allah yang sumber kasih itu akan terus menyatakan kasih-Nya kepada kita. Walaupun kita dalam menghadapi tantangan, walaupun kita dalam menghadapi pergumulan, kasih Allah itu tetap ada menyertai saya dan saudara. Itu yang menjadi jaminan bagi kita. Kasih-Nya yang begitu luar biasa. Di dalam kasih-Nya, Dia tidak pernah merancangkan hal yang tidak baik bagi kita. Itu yang dikatakan dalam nas pembimbing kita tadi, Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Itu yang perlu kita yakini, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik bagi kita. Rancangan Tuhan itu selalu indah dan mulia bagi kita. Di dalam kasih-Nya Dia sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Namun kadang-kadang kita sebagai manusia meragukan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak yakin akan penyertaan Tuhan bagi kita. Biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini meneguhkan iman percaya kita, membuat kita menjadi orang yang optimis di dalam menjalani hidup. Kita percaya apapun tantangan yang terjadi di sepanjang tahun ini, percaya Tuhan pasti akan memberi kekuatan bagi kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, sebab tangan kasih Tuhan itu menopang kita. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Allah yang kita percaya itu menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi kita. Itu kalau kita berharap dan bersandar kepadanya. Itu kalau kita bergantung penuh kepada pimpinan Tuhan, berpegang teguh pada janji yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi milikilah sikap yang optimis, sikap yang penuh dengan pengharapan. Nah, sesungguhnya
Tuhan Allah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Persoalannya, apakah saya dan saudara sudah meresponi kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah yakin bahwa kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita bergantung hanya kepada Tuhan? Jadi biarlah kita semua meresponi kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, mengapa kita harus memiliki sikap optimis? Karena di ayat yang ke-10b dikatakan Allah yang memanggil kita itu juga melengkapi kita. Ya, Allah yang memanggil saya dan saudara itu akan memperlengkapi kita semua. Kita dilengkapi dengan apa? Tentunya kita dilengkapi dengan hikmat ataupun kemampuan sehingga kita menjalani tahun ini dengan baik. Jadi Tuhan memperlengkapi kita dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga kita menjalani hari-hari kita dengan baik. Selain itu, Ia yang memanggil kita itu akan meneguhkan kita. Apa yang diteguhkan? Apa yang dikuatkan? Apa yang Tuhan mau teguhkan di dalam kehidupan kita? Yaitu iman percaya saya dan saudara. Jadi Tuhan Allah yang memanggil kita itu, Dia akan meneguhkan iman kita, sehingga pada saat kita menghadapi persoalan hidup, sehingga pada saat kita menghadapi tantangan hidup, kita tidak gampang tinggalkan iman kita. Karena iman kita kokoh, kuat, dan tidak gampang terpengaruh dengan keadaan. Sehingga tantangan apapun yang datang, kita tidak gampang goyah. Kita tidak gampang terpengaruh dengan keinginan dunia ini. Tapi kita bisa kuat di dalam melewati semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam kita menjalani kehidupan kita di sepanjang tahun ini, jangan mudah menyerah. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah kecewa. Jalani tahun ini dengan sikap yang optimis, dengan melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana yang kita lakukan. Jadi apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita mau lakukan, mari kita melibatkan Tuhan di dalam semuanya, sehingga Dia yang telah memanggil kita itu memperlengkapi kita, menguatkan kita, dan meneguhkan kita, sehingga kita terus bisa melewati semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi miliki sikap yang optimis, bukan pesimis. Itu yang pertama. Sikap kita di dalam menjalani tahun baru 2024 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kedua adalah ayat yang ke-11. Kita harus menjalani tahun ini dengan sikap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kehebatan, keakuan saya dan saudara. Kita diingatkan supaya kita bisa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai manusia yang terbatas, tentu saya dan saudara, kita akui kita semua banyak sekali kekurangannya di hadapan Tuhan. Semua itu bisa terjadi karena memang kita terbatas. Kita tidak akan tahu
apa yang akan terjadi menimpa kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan ataupun Rasul Petrus mengingatkan kita pada malam hari ini, di dalam menghadapi semuanya, kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kalau kita mengandalkan manusia kita, maka kita akan kecewa. Saudara, di dalam kita menjalani kehidupan kita, mari kita menjalani kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu melibatkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ke depan. Itulah sebabnya Rasul Petrus melalui firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita supaya kita manusia yang terbatas ini, kita manusia yang tidak ada kemampuan ini, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti di ayat yang ke-11 mengatakan, karena Ia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Nah, Ia yang kita percayai itu, Dia berkuasa di sorga, Dia berkuasa di bumi, Dia berkuasa selama-lamanya. Artinya apa? Tuhan itu berkuasa atas alam ciptaannya. Tuhan Yesus berkuasa juga atas hidup saya dan saudara. Dia berkuasa atas semua alam ciptaannya. Karena di Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, makanya kita harus melibatkan Tuhan, harus mengandalkan Tuhan di dalam kita menjalani hari-hari kita yang penuh dengan tantangan. Bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan manusia. Saudara, kalau kita mengandalkan manusia, suatu saat kita akan kecewa. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita melibatkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan yang kita percaya itu tidak pernah salah di dalam melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, semuanya itu demi kebaikan kita. Seperti dalam Yeremia tadi, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang tidak baik bagi kita. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi saya dan saudara. Menyediakan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Karena itu libatkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan. Selain itu, karena Tuhan Yesus yang kita percaya itu, Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Makanya kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Setelah manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu adalah pengakuan dari Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi Dialah satu-satunya yang bisa membawa kita sampai kepada Bapa. Karena Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa. Tidak ada orang yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Nah, saudara, siapakah kita sehingga kita mengandalkan diri kita? Siapa yang menjadi andalan saya dan saudara selama ini? Di dalam kita menjalani hari-hari kita, siapa yang kita andalkan?
Apakah kita mengandalkan manusia? Apakah kita mengandalkan kekuatan ekonomi kita? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita secara pribadi? Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mengandalkan manusia, kalau kita mengandalkan harta benda kita, satu saat kita akan kecewa. Makanya firman Tuhan katakan, mari andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Libatkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, sikap kita dalam menjalani tahun 2024 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga adalah kita harus menjalani tahun ini dengan hikmat Allah. Saudara, saya dan saudara, di dalam kita menjalani tahun ini yang penuh dengan tanda tanya, yang penuh dengan misteri bagi kita, mari kita menjalaninya dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan, bukan hikmat yang ada di dalam dunia ini. Karena kalau hikmat yang ada di dalam dunia ini pasti akan mengecewakan kita. Nah, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Nah, di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang tahun ini, kita butuh yang namanya hikmat dari Allah. Hikmat yang datangnya dari atas. Nah, apakah itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan ataupun kebijaksanaan di dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini yang perlu kita hadapi, ini yang perlu kita miliki. Karena di dalam perjalanan kehidupan kita pasti ada masalah, pasti ada persoalan, pasti ada tantangan. Nah, di dalam melewati semuanya, kita butuh hikmat yang datangnya dari Tuhan. Bukan hikmat dari dunia, tetapi hikmat yang datangnya dari Tuhan. Karena kalau hikmat yang dari dunia ini, itu akan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Itu akan tidak memberi jalan keluar bagi kita. Tetapi kalau kita memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan, itu akan menolong kita di dalam menjalani hari-hari kita dengan baik. Makanya di dalam menghadapi semua tantangan, semua pergumulan yang ada, kita butuh hikmat Allah, bukan hikmat dunia yang selalu membuat kita takut, khawatir, dan lain sebagainya. Tetapi kita butuh hikmat yang dari Allah, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang tidak. Kita perlu hikmat yang dari Allah untuk membedakan apa yang bisa membangun dan apa yang bisa menjatuhkan kita. Nah, untuk itu dari surat Yakobus ini menolong kita untuk bisa membedakan mana hikmat Allah, mana hikmat yang dari dunia. Nah, kalau kita melihat di Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 16, dalam bagian ini menjelaskan bagaimana orang yang hidup menurut hikmat dunia. Ya. Orang yang hidup menurut hikmat dunia itu menurut Rasul Yakobus di sini, mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan apa yang salah. Apa ciri-ciri orang yang hidup menurut keinginan dunia ataupun hikmat dunia yang dikatakan Yakobus di sini? Yaitu di ayat yang kedua, ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-14a dikatakan orang yang hidup menurut hikmat dunia itu adalah orang yang suka iri hati. Orang yang suka iri ataupun tidak suka melihat orang lain berhasil
dan senang melihat orang lain gagal. Nah, itulah orang yang iri hati di ayat yang ke-14a. Apakah ciri orang yang hidup menurut hikmat dunia yang Rasul Yakobus katakan ayat 14b? Orang yang suka mementingkan diri sendiri. Jadi yang penting diri sendiri aman, sudah. Tidak melihat kebutuhan orang lain, hanya berfokus pada diri sendiri. Di ayat 14c, ciri yang ketiga adalah orang yang suka memegahkan diri ataupun sombong. Jadi orang yang suka memegahkan diri itu dia mengandalkan keakuannya, kehebatannya, sehingga dia lupa bahwa semua yang dia miliki itu adalah dari Tuhan. Yang keempat adalah orang yang suka berdusta. Nah, orang seperti ini suka berbohong, menipu dan lain sebagainya. Nah, saudara, inilah sifat-sifat orang yang hidup menurut hikmat dunia. Mereka kecenderungannya melakukan hal yang tidak benar. Mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita melihat selanjutnya, Yakobus menjelaskan ciri-ciri orang yang hidup menurut hikmat Allah di Yakobus pasal 3 ayat 17-18. Nah, dalam ayat ini Yakobus menjelaskan bagaimana kehidupan orang yang hidup menurut hikmat Allah. Yang pertama adalah orang yang suka berdamai dan peramah. Nah, inilah orang yang hidup menurut hikmat Allah, kata Yakobus. Orangnya suka berdamai, peramah. Itu ayat yang ke-17a. Dan yang kedua adalah orang yang suka penurut, ayat 17b. Orang seperti ini tidak suka membantah, tidak suka melawan. Ia mau menerima nasihat, dia mau menerima masukan sesama. Dan yang ketiga adalah orang yang penuh dengan belas kasihan, ayat yang ke-17c. Orang seperti ini mengasihi sesama tanpa memandang orang itu siapa. Dia mengasihi mereka dengan tulus. Dan yang keempat, ayat yang ke-17d, orang yang tidak suka memihak ataupun munafik. Nah, orang seperti ini tulus apa adanya. Mereka tidak suka bersandiwara dan lain sebagainya. Nah, hal seperti ini tidak boleh dilakukan kalau kita hidup dengan tulus. Mari kita mengasihi Tuhan dengan tulus. Nah, saudara, di dalam kita menjalani kehidupan kita di sepanjang tahun ini, kita perlu hikmat yang datangnya dari Allah, sehingga kita bisa membedakan mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak bisa kita lakukan. Karena kadang-kadang di dalam perjalanan hidup kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah dosa, bahwa yang kita lakukan itu adalah menyakiti hati Tuhan. Karena itu kita perlu hikmat yang daripada Tuhan, supaya kita bisa melihat mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita dengan baik bersama dengan Tuhan. Salomo juga, dia berdoa supaya Tuhan Allah memberi hikmat kepadanya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel yang tegar tengkuk. Nah, di dalam menyelesaikan masalah yang begitu rumit yang dialami oleh bangsa Israel, Raja Salomo berdoa minta hikmat yang dari Tuhan, sehingga dia bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, sebagai jemaat Tuhan, supaya kita bisa menghadapi masalah, menyelesaikan masalah yang kita hadapi, kita perlu hikmat yang datangnya dari Allah. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membuka hati dan pikiran kita,
sehingga setiap persoalan yang kita hadapi, kita melihatnya dengan bijaksana, kita melihatnya dengan hikmat yang dari Allah, sehingga kita tidak gampang goyah, tidak gampang jatuh, sehingga kita memiliki kekuatan iman bersama-sama dengan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah 3 sikap yang perlu kita miliki di dalam kita menjalani kehidupan kita di sepanjang tahun 2024 ini. Yang pertama, kita harus menjalani tahun ini dengan sikap optimis, bukan pesimis. Yang kedua, kita harus menjalani tahun ini dengan sikap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Dan yang ketiga, kita harus menjalani tahun ini dengan hikmat yang datangnya dari Allah, bukan hikmat yang datangnya dari manusia. Selamat menjalani kehidupan kita di sepanjang tahun 2024 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.